Dan di dalam video ini sebenarnya kan kita belajar ya tentang bagaimana sih cara memahami keilmuan ini sedikit demi sedikit. Kita tidak perlu mempelajari terus langsung begini, langsung besar ini, tidak. Kita mempelajari sedikit-sedikit tentang maknanya. Ibadah kita itu seperti apa? Maksudnya seperti apa? Diri kita itu siapa? Siapa yang kita sembah? Tujuan kita tuh seperti apa beribadah? Kan seperti itu. Bahkan sebenarnya manusia itu dimintakan untuk mengingat Tuhan. Kalau untuk ibadah seperti sholat, itu kan sebenarnya kita yang butuh. Sholat ada gerakan ini, gerakan ini, gerakan ini. Kan itu menciptakan suatu sirkulasi kesehatan. Dan ketika waktunya begini, 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 itu adalah sesi-sesi. Waktu-waktu yang sebenarnya ada manfaatnya bagi tubuh kita. Hanya saja keilmuan ini belum kita dapatkan. Makanya kita perlu mencari tahu siapa diri kita, kenapa kita harus beribadah seperti itu. Seperti itu. Dan nanti secara otomatis Allah itu akan mendekat kepada diri kita. Kalau sudah waktunya. Dan ketika mendekat ini, secara otomatis kita akan memiliki energi yang disebut energi ilahi. Energi ilahi atau yang disebut nur atau cahaya yang berasal dari Tuhan. Yang ini orang-orang menyebutnya sebagai energi karomah atau energi keberkahan atau energi hikmah atau mujizat dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang lain juga menyebutnya ini adalah suatu energi dalam. Energi dalam itu tidak terus digunakan hanya untuk pencaksilat saja, tidak. Energi dalam ini adalah suatu energi yang dipelajari secara ragawi, tapi disusun berdasarkan unsur rohani. Seperti ini. Bukan terus kita membid'ahkan keilmuan-keilmuan yang seperti ini karena kita tidak tahu dasarnya dan maksudnya. Atau mungkin karena kita belum menemukan kitab yang sesuai dengan pembahasan tentang keilmuan ini. Seperti itu. Dan untuk memahami lebih lanjut bagi orang-orang yang mencari guru, carilah guru pembimbing yang baik. Dari guru pembimbing itu terus jangan didebat. Ketika dia menceritakan ini, menceritakan, jangan didebat. Kalau kalian tidak sesuai dengan guru itu, hindarilah dengan sopan. Jangan terus didebat di depan umum atau mempermalukan guru. Karena biasanya kalau seperti itu, kita tidak akan memperoleh karomah, hikmah, atau keikhlasan yang didapatkan dari guru kita tersebut. Boleh kita membandingkan keilmuan dari guru, kita memiliki 10 guru, kita bandingkan keilmuannya boleh, tapi di rumah. Ketika kita mencari ilmu, kita bawa gelas yang masih kosong. Kita isi dari guru A, guru B, guru C, guru C. Di rumah kita buatkan tandon, kita saring. Yang penting-penting kita masukkan, yang tidak penting kita buang. Karena guru yang keilmuannya luas, kadang orang kan ada berbeda-beda. Ada yang pekerjaannya sebagai nelayan. Sebagai nelayan, apakah dia penting untuk belajar ilmu tentang bagaimana cara menanam padi? Kan tidak penting. Misalnya sebagai petani, apakah dia penting belajar ilmu tentang membuat jaring ikan? Kan tidak penting. Seperti itu, teman-teman. Terus di sini sebenarnya ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang berkaca tentang waktu. Kita termasuk orang-orang yang rugi karena semakin kesini kita semakin menua dan berubah. Jika kita tidak belajar dan mendengarkan nasihat orang-orang yang berilmu, maka kita akan tertinggal dengan peradaban yang sedang berjalan ini. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Dan itu terdapat di dalam Al-Quran. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling nasihat menasihati untuk kebenaran
dan saling menasihati untuk kesabaran. Al-Asr ayat 1-3. Dan ingat bahwa masa atau waktu itu memiliki perhitungan yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Misal kita mengenal detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, bahkan ada perhitungan tahun cahaya di luar angkasa. Itu juga sangat berbeda jika nanti kita melakukan khusyuk atau menembah kepada Gusti dan itu sudah mencapai titik tertinggi. Atau orang Jawa menyebutnya dengan ilmu meditatif atau meditasi. Ini juga ada ilmunya. Jika ditelaah para ilmuwan zaman dahulu, para sufi zaman dahulu, itu adalah kebijaksanaan mereka dari ilmu peradaban yang mereka peroleh pada waktu itu. Jika kalian terus menyangkal harus begini, harus begitu, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa dalam perjalanan peradaban ini. Beruntunglah kita berada di era modern, kita bisa belajar dari Google, kita belajar dari perpustakaan, ilmu-ilmu yang tercatat. Orang-orang zaman dahulu belajar dari mana? Mereka merenung, mencari, kan seperti itu. Dan dialah Allah yang telah menjadikan matahari sebagai sistem penerangan dan menjadikan rembulan sebagai cahaya, serta menetapkan sistem tersebut pada tempat-tempat orbitnya, supaya kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Yunus ayat 5. Kembali lagi pada diri kita. Kadang kita kan menjadi orang yang sok sok pandai, sok pintar, sok bijak, sok inovatif, sok motivator. Kan gitu. Termasuk orang yang ada di depan kalian ini juga orang yang termasuk sok menjadi orang yang sok menasehati dan lain sebagainya. Tapi apa sih yang kita lakukan? Mungkin saat ini kita tidak penting menyampaikan hal-hal seperti ini dan merasa ilmu kita adalah ilmu yang apa sih? Tapi ada orang-orang di sekitar kita yang jauh lebih membutuhkan ilmu yang kita dapat. Kita mendapatkan dari pengalaman, dari perjalanan hidup, dan mereka belum mendapatkan pelajaran seperti ini. Mungkin jika mereka suatu saat mengalami perjalanan itu, mereka bisa menggunakan ilmu yang kita dapat ini sebagai jalan mereka menyelesaikan problematika mereka. Seperti itu. Semoga Allah itu memaafkan keburukan dan kelalaian yang kita miliki semua. Dan Allah senantiasa menuntun kita kepada jalan yang mereka ridhoi. Jalan apa sih? Seperti dalam surat Al-Fatihah, jalan yang lurus dan jalan yang engkau ridhoi. Demikianlah masa itu kami pergilirkan di antara manusia. Ali Imran 140. Artinya apa? Manusia itu dipergilirkan masanya. Ada kebaikan, ada keburukan. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di bawah, kadang di atas. Mungkin saya dulu juga sering memperdebatkan ilmu-ilmu yang saya dapat kepada orang-orang di sekitar saya. Dan semakin ke sini dari perjalanan-perjalanan yang didapat dari menemukan guru A, B, C, saya akhirnya menemukan, oh ternyata ini toh. Oh, seperti ini perjalanan, seperti ini perjalanan. Ya wajar seperti itu. Memperdebatkan ini, itu. Cuma terkadang kan yang menjadi persoalan kan kita di lingkungan kita saat ini. Ada orang yang memperdebatkan seperti itu, tapi mereka tidak mau untuk dinasihati. Lah bagaimana caranya? Nasihati mereka. Suatu saat kalau mereka butuh, mereka akan ingat nasihat tersebut. Bukan saat itu mereka menggunakannya, tapi suatu saat nanti. Karena di dalam diri kita sebenarnya kan ada mulut. Ini kita ngomong itu ditujukan itu hanya satu. Sedikit, jangan banyak-banyak sedikit.
Coba kalian ngomong sehari itu 10 jam, 12 jam. Bibirnya akan kering, tenggorokannya akan serak, kan gitu. Dan kita memiliki telinga ada dua, ketika memiliki mata ada dua. Artinya apa? Kita disuruh memperbanyak melihat, memperbanyak mendengar, memperbanyak melakukan. Jangan kebanyakan bicara. Kan seperti itu. Tapi di dalam perjalanan hidup kita ini kan terkadang kita kesulitan untuk mengaplikasikan hal-hal yang bersifat baik. Karena kita di lingkungan kita tidak selalu baik. Di lingkungan kita tidak selalu mengajarkan keilmuan-keilmuan yang sesuai. Jadi kita harus memilih dan memilah apa yang baik untuk kita, apa yang tidak baik untuk kita, apa yang sebaiknya kita lakukan, apa yang sebaiknya kita hindari. Kita tetap berjalan pada koridor Quran dan hadis. Tapi apa yang terjadi di era modern seperti ini, apa yang ada teknologi seperti ini, kita telaah. Bukan sedikit-sedikit dikatakan bid'ah. Seperti itu. Semoga sedikit pembahasan kita kali ini tentang perjalanan waktu dalam kehidupan kita bisa memberikan informasi yang baik dan memberikan suatu sajian yang bisa membuka mata kita bahwa di luar sana ada ilmu yang banyak. Jika kita memperoleh ilmu dari Ustadz A, jangan bandingkan kepada Ustadz B. Jika kita memperoleh dari Ustadz B, jangan bandingkan kepada Ustadz C. Tapi semuanya kita ambil intisarinya. Kalau soalnya gini, ada ilmu yang mempelajari tentang akhlak, ada ilmu yang mempelajari tentang hakikat, ada ilmu yang mempelajari tentang syariat. Oke, dan lain sebagainya itu adalah unsur yang berbeda tapi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Makanya kita perlu untuk belajar lebih intens tentang hal-hal ini, jangan fanatik kepada satu ustadz, dua ustadz, dan perlu diingat jika ada ustadz yang menggiring untuk membenci suatu kaum, hati-hati. Jangan diperhatikan ustadz yang seperti itu. Mungkin kalau dia menyampaikan ada kegaduhan di masyarakat tentang hal ini, mungkin iya, itu suatu bentuk penyampaian rasa kekhawatiran atau rasa eh, kemauannya atau dorongan dalam dirinya untuk menyampaikan. Tapi ketika dia selalu membuat kegaduhan, kekisruhan, atau hawa panas antar golongan, maka ini wajib ditanyakan. Demikian, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.